Halo semua, ketemu lagi dengan Ibu Kris. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Dan selamat berjumpa lagi di semester 2. Ibu berharap semoga semangat belajar kalian lebih meningkat lagi di semester akhir ini ya. Oke, pada video kali ini kita akan mulai dengan materi bab 4, kekongruenan dan kesebangunan bagian yang pertama, yaitu kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Sebelum Ibu mulai dengan pembahasan kita kali ini, seperti biasa Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa, yang pertama, memahami kekongruenan bangun datar. Yang kedua, memahami kesebangunan bangun datar. Yang ketiga, mengetahui dan memahami perbedaan antara kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Oke, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang kekongruenan suatu bangun datar. Pernahkah kalian melihat dan mengamati benda-benda di sekitarmu yang memiliki bentuk yang sama? Bagaimana ukuran benda tersebut? Apakah benda-benda yang bentuknya sama, ukurannya juga sama? Perhatikan kedua bingkai foto berikut. Kedua bingkai foto ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Jika Ibu menggeser salah satu bingkai fotonya, maka bingkai foto tersebut akan saling menutupi yang lain, atau dikatakan kedua bingkai foto saling berimpit. Di dalam matematika, benda yang sama persis bentuk dan ukurannya ada sebutannya loh. Istilahnya adalah kongruen. Jadi, kedua bingkai foto ini saling kongruen. Secara geometri, dua bangun dapat dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut. Diketahui, jajar genjang ABCD memiliki panjang sisi AB 9 cm dan panjang sisi AD 3 cm. Kemudian jajar genjang yang kedua, diketahui panjang sisi SR-nya 9 cm dan panjang sisi QR 3 cm. Apakah jajar genjang ABCD kongruen dengan jajar genjang PQRS? Perhatikan ya, ini adalah simbol dari kongruen. Sebelum kita menjawabnya, ingat kembali sifat-sifat jajar genjang yang sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Yang pertama, yaitu sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Berarti panjang sisi DC di sini adalah sama dengan panjang sisi AB yaitu 9 cm. Kemudian panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AD yaitu 3 cm. Nah, hal yang sama juga berlaku pada jajar genjang PQRS, bahwa panjang PQ sama dengan panjang SR yaitu 9 cm dan panjang sisi PS sama dengan panjang sisi QR yaitu 3 cm. Oke, lalu berikutnya yaitu sudut. Pada jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Nah, pada jajar genjang ABCD, sudut A berhadapan dengan sudut C, berarti besarnya sama. Kemudian, sudut B berhadapan dengan sudut D, berarti sudut D besarnya sama dengan sudut B ya. Nah, hal yang sama juga berlaku pada jajar genjang PQRS. Sudut P berhadapan dengan sudut R, maka besar sudutnya sama. Kemudian sudut Q berhadapan dengan sudut S, jadi besar sudutnya juga sama ya. Oke, sekarang kita sudah siap meninjau kedua jajar genjang ini. Apakah kedua jajar genjang saling kongruen? Nah, kita jawab ya. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian dulu. Bersesuaian itu artinya seletak ya.
Nah, sekarang kita perhatikan kedua jajar ginjang ini. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut P. Di sini sudut A dan sudut P besarnya sama. Dilihat dari mana? Ini ada simbolnya ya. Simbol sudutnya ini sama, artinya besar sudutnya juga sama. Oke, kita lihat lagi sudut bersesuaian yang lain. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Perhatikan besar sudutnya sama, jadi sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian lagi sudut C, dia bersesuaian dengan sudut R. Besar sudutnya sama, jadi besar sudut C sama dengan besar sudut R. Dan yang terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut S. Nah, besar sudutnya juga sama, jadi sudut D sama dengan sudut S. Kita lihat lagi yang berikutnya yaitu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, pada jajar ginjang ABCD, sisi AB dia bersesuaian dengan sisi PQ pada jajar ginjang PQRS. Diketahui panjang sisi AB 9 cm dan PQ 9 cm. Artinya, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ, yaitu 9 cm ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Ya, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Bagaimana dengan panjang sisinya? Ya, ternyata panjang sisinya juga sama. Di sini 3 cm ya. Berikutnya lagi, sisi DC bersesuaian dengan sisi SR. Nah, panjang sisinya ternyata juga sama ya, yaitu 9 cm. Dan yang terakhir, sisi AD dia bersesuaian dengan sisi PS. Panjang sisinya juga sama. Di sini 3 cm ya. Berdasarkan kedua hal ini, terlihat bahwa yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian ternyata sama panjang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jajar ginjang ABCD kongruen dengan jajar ginjang PQRS. Ya, karena apa? Karena itu tadi dia memenuhi kedua syarat kekongruenan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau seandainya salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kedua bangun datar itu tidak kongruen. Oke? Jadi ingat ya, harus memenuhi kedua syarat kekongruenan. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Ibu lanjutkan. Ya, kita lihat pembahasan yang kedua yaitu kesebangunan dari bangun datar. Dalam kehidupan sehari-hari, selain dua benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis atau yang kita sebut kongruen, ada juga benda-benda yang memiliki bentuk yang sama persis tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Dalam matematika dikatakan kedua benda tersebut sebangun. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan dapat kita lihat pada Candi Prambanan yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan miniaturnya ya. Ya, ini adalah miniatur dari Candi Prambanan. Nah, perhatikan, keduanya memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya yang berbeda. Nah, tentunya kalian juga bisa menyebutkan contoh kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari selain contoh yang Ibu berikan ini ya. Oke, pada slide berikutnya akan Ibu tunjukkan pengertian dari kesebangunan pada bangun datar secara geometri. Perhatikan gambar berikut. Persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Loh, kenapa bisa begitu, Bu? Oke, perhatikan, akan Ibu bahas ya. Nah, tetapi sebelumnya kita ingat kembali sifat-sifat persegi panjang. Sifat persegi panjang apa saja ya? Iya, benar. Pada persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang ya. Kemudian sudut-sudut di dalam persegi panjang itu besarnya 90 derajat atau sudutnya adalah sudut siku-siku ya. Oke, berdasarkan sifat-sifat ini kita akan meninjau kedua persegi panjang ini. Berdasarkan gambar, kita lihat yang pertama yaitu mengenai sudut-sudut yang bersesuaian.
Oke, seperti tadi ya. Berarti di sini sudut A bersesuaian dengan sudut K. Besar sudutnya sama ya, yaitu 90 derajat. Berikutnya lagi, sudut B bersesuaian dengan sudut L. Besar sudutnya bagaimana? Ya, sama juga. Karena sudutnya adalah sudut siku-siku, maka kedua sudut ini besarnya adalah 90 derajat. Begitu juga dengan sudut C dan sudut M ya. Kedua sudut ini saling bersesuaian dan besar sudutnya pun juga sama, yaitu 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut N. Ya, besar sudutnya juga sama, yaitu 90 derajat. Berikutnya kita lihat lagi sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan pada gambar sudah diketahui panjang AB 2 cm dan panjang AD adalah 1 cm. Nah, berarti panjang DC juga sama ya, karena mereka saling berhadapan. Begitu juga dengan panjang BC. Hal yang sama berlaku juga untuk persegi panjang KLMN. Berarti panjang MN-nya sama 12 cm dan panjang KN-nya juga sama dengan panjang LM yaitu 6 cm. Nah, sekarang kita lihat pasangan sisi bersesuaiannya. Berdasarkan gambar, sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Bagaimana dengan panjangnya? Apakah sama? Ya, jelas sekali terlihat bahwa panjang AB tidak sama dengan panjang KL. Nah, Ibu mau kalian fokus lihat pada perbandingan sisi yang bersesuaian. Ya, AB bersesuaian dengan KL. Berarti AB berbanding dengan KL. Perbandingannya berapa? Ya, 2:12. Nah, ingat ya bahwa perbandingan itu harus selalu dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Sehingga kita sederhanakan 2/12 itu adalah 1/6. Dapat dari mana? Ya, FPB dari keduanya adalah 2. Jadi sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi, perbandingan sisi yang bersesuaian di sini AB berbanding KL yaitu 1/6. Hal yang sama berlaku pada sisi DC dan sisi NM ya. Sisi DC dan NM juga saling bersesuaian. Nah, panjang sisi DC 2 cm, panjang sisi NM 12 cm. Sehingga kalau kita lihat perbandingan sisinya, maka perbandingan sisinya akan sama dengan perbandingan sisi AB banding KL ya, yaitu 1/6. Oke, berikutnya sisi AD bersesuaian dengan sisi KN. Panjang sisi AD 1 cm dan panjang sisi KN adalah ya 6 cm juga ya. Oke. Nah, bagaimana perbandingan sisinya? Ya, kita lihat AD berbanding KN 1/6. Perbandingan ini sudah dalam bentuk paling sederhana ya. Jadi AD berbanding KN adalah 1/6. Nah, tentu saja hal yang sama akan berlaku pada perbandingan sisi BC dengan LM. Karena ukurannya sama ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan kedua hal ini, maka kita simpulkan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Nah, perhatikan ini adalah simbol dari kesebangunan ya. Kenapa kedua persegi panjang ini sebangun? Ya, karena yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Dan yang kedua, ya, perhatikan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingan sisinya ini sama. Oke, lihat di sini ya. Perbandingan sisinya sama yaitu 1/6. Hal ini bisa kalian pahami ya. Nah, berdasarkan penjelasan inilah maka akan kita buat kesimpulan bahwa secara geometri dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama,
sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Dan syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oke? Sampai di sini paham ya anak-anak? Ya, Ibu lanjutkan. Jadi hal mendasar yang membedakan antara kongruen dan sebangun pada bangun datar adalah kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan kalau sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang, tetapi perbandingannya yang sama. Oke, itu diingat ya anak-anak. Ya, demikianlah bagian pertama dari bab 4 ini mengenai kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Semoga video ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Nah, untuk video selanjutnya Ibu akan membahas tentang kekongruenan segitiga. Jadi part yang pertama ini atau bagian yang pertama ini secara umum pada bangun datar. Nah, video berikutnya akan kita bahas secara khusus pada segitiga. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.